aku tuh kan ketika kemudian masih kuliah gitu ya, selalu mendeteksi, ini kayaknya nih bakal jadi orang sukses deh orang ini. Aku pepet terus, aku banyak investasi waktu, tenaga, pikiran, finansial ke orang-orang yang kelihatannya calon bakal naik level gitu ya. Pak Mardigu punya kisah dengan kalau nggak salah nih Glenn Hur Panjaitan atau siapa gitu ya. Ini aku pengen denger ceritanya nih Pak. Ini akan sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat semua Pak Mardigu nih. Ada mungkin salah satu sahabat saya Mas Kirdi gitu ya. Ini yang selalu bilang, kalau beruntung ya, karena temen lu pada jadi. Lu gimana sih ngelihat 20 tahun yang lalu? Kira-kira gitulah. Saya pernah kepikiran. Misalnya kayak sekarang di kabinet sekarang ada 20 mau staf sus, wakil menteri yang on call. Yang sahabat udah mending setahun 2 tahun, puluhan tahun. Termasuk Pak Rosan ya. Salah satunya itu guru saya dan ya seperti itu kan susah jelasinnya. Jelasinnya. Saya pikir gimana ya, saya bilang gitu. Nah, saya jadi teringat suatu hari saya di Balikpapan, satu SMP di SMP 1 di Gunung Pasir. Ya teman-teman di Balikpapan pasti tahu. Saya cukup lama di sana. So kalau pulang tuh saya ke sekolah adik saya dulu. Jadi karena kalau ke rumah jauh saya baru pulang sama adik saya. Nah, dari SMP itu ke SD gitu. Terus setiap jalan tuh ada 1-2 yang nemenin dan segala macam. Nah, suatu hari ada cowok nyegat saya tahu dia ini dari lain kelas. Gitu. Terus dia bilang, lo ulang tahun kan hari ini? Iya, bilang gitu. Selamat ulang tahun ya. Gitu. Terus dia masuk ke gang gitu, rumahnya di gang gitu. Iya, Pak. Terus ngasih saya triplek yang dia gergaji sendiri. Tulisannya Tuturi Handayani. Jadi logonya logo sekolah tuh. Tuturi Handayani. Wah, selamat ulang tahun ya. Gue bikin sendiri nih sebut. Saya nggak kenal dia. Saya bukan satu kelas sama dia, tapi satu sekolah. Oke. Terus saya melihat effort kayak gitu, saya makasih ya. Saya bingung. Terus dibalik aja udah gitu. Ini fenomena menarik. Terus saya pulang tuh kepikiran. Iya, Pak. Nah, lompat 20 tahun kemudian. Ini jadi nggak sebentar lompat 20 tahun kemudian. Saya cuma tahu namanya Ben Hur. Semua udah cuma itu dong. Terus lompat 20 tahun kemudian. Nah, saya waktu itu sebagai pegawainya Pak Rosan Roslani, sebagai pegawainya Pak Sandi gitu, Elvin gitu, pegawai-pegawai. Saya bekerja sama mereka. Saya cukup asshole, cukup neken, mengejar prestasi neken segala macam. Sehingga salah satu divisi itu saya ngelihat misalnya namanya gitu. Kamu kemana kemarin? Kesini. Kamu mana kemarin? Mana kartu namanya gitu. Saya bisa telepon. Ini bener nggak kesini? Kalau bohong dia resign langsung gitu. Jadi sadis ya Pak ya. Sadis banget gitu. Ngejar prestasi. Nah, bosnya seneng tapi. Iya pasti ya Pak itu. Jadi kemudian sampailah ketemu si A nih namanya gitu. Mana kamu? Gini. Saya kesini. Terus saya buka nama Ben Hur Panjaitan. Saya bilang ini nama aneh nih, saya pikir gitu. Coba kamu telepon dia. Saya pengen tahu kalau kamu ketemu dia kan bisa ini. Terus tanya dia pernah di Balikpapan nggak gitu. Dan saya pun, Pak saya gini Pak. Iya gini. Berarti emang datang kan. Terus Bapak ditanya sama atasan saya pernah di Balikpapan. Oh pernah, langsung saya angkat. Ben Hur Panjaitan, siapa nih? Wah apa kabar? Wah 20 tahun. Skip. Oke. Terus saya tanya, siapa dia gitu? Oh Pak dia pengusaha sukses Pak, dia main IT, dia begini. Saya pikir Ben Hur dulu buat tahu seberapa miskin dia. Sehingga dia bisa lompat. Saya pikir kalau berarti dia di pikiran saya, berarti dia ini invest bukan di saya. Dia melakukan hal yang sama banyak orang. Pak Sutioso, Foke, ini gubernur, dia memang tangan di atas. Dia nggak punya uang, tapi dia tangan di atas. Jadi dia mungkin itulah sukses story-nya seorang Ben Hur Panjaitan. Kasih tangan di atas ke semua orang. Dan that's why dia sukses gitu. Nah itu lesson learn
yang saya dapat dari Ben Hur, yang sejak saat itu saya bilang enggak, gua harus tangan di atas semua orang, bener nggak? Dia dari 10 satu lah jadi, bener nggak? Ya. Nah, itu akhirnya saya punya rumus dari Ben Hur bahwa setiap hari saya harus kenalan sama 2-3 orang baru, terus saya terus piara hubungannya terus dan lain sebagainya. Saya belajar banyak dari Ben Hur, jadi terbukti dia nobody terus menjadi somebody. Prosesnya itu adalah ya dengan tadi saya nggak tahu dia ngasih apa ke orang lain, pasti saya nggak dikenal aja dikasih begituan, nggak dikenal loh. Dan kenapa saya juga nggak ngerti, gitu. Sampai sekarang waktu tanya, bro, lu kenapa lu ngasih gue? Ya pengen ngasih aja, gitu kan. Terus ada banyak yang gue kasih, ini menarik nih orang nih gitu ya. Nah fenomena ini sekarang dia udah Jakarta, sekarang dia balik lagi di Balikpapan, ada radio dan lain sebagainya lah, dia hidup dari udah cukup freedom lah temen gue yang satu ini. Tapi bagi saya adalah saya belajar dari dia, sehingga kalau kata Mas Kido, kok lu beruntung? Sebenarnya nggak beruntung, karena kan dari ribuan dipiara, dari 20 yang jadi kan, kira-kira kayak gitu. Tapi dari kisah ini kan paling nggak kita semuanya ya, teman-teman jadi sadar bahwa kita tuh kadang pengen mendapatkan banyak hal, tapi kita tidak mau mengeluarkan banyak gitu. Rasanya, ya. Di MMBC 32 aku waktu dengar kalimat itu, waduh, bener juga ya di gue ya. Versi kita adalah give first, then you will get. Kasih dulu, kamu baru dapat. Itu rumusnya ya, saya tahu ya. Jadi kalau kamu nggak pernah dapat, karena kamu nggak pernah kasih, tempatmu penuh. Nah. Kira-kira nih ya, gue teori-teori sendiri lah, nggak tahu ada bener apa. Iya Pak, menarik. Terus peran self talk Pak di dalam apa tuh namanya perjalanan hidup seseorang gitu. Ketika kemudian orang memang benar-benar berada di titik terbawah gitu. Gimana tentang peran self talk supaya kita bisa take off? Setelah tadi saya dibicara di tahun 20-an, saya mencari Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala versi saya tadi, saya ngelihat bahwa dia ada God spot, bahwa di setiap manusia itu ada God spot gitu, yang ada tempat Allah gitu dalam diri kita. Oke. Berarti kalau kita mencari keluar kan penuh keterbatasan, ada tembok, ada ya keterbatasan lah. Tapi mencari ke dalam karena ada Allah harusnya nggak ada limit. Jadi inward looking, menengok ke dalam itu harus didulukan baru keluar. Jadi kalau ada masalah versi saya nih ya, saya ke dalam dulu, inward looking gitu. Nah, inward looking itu self talk. Makanya saya lebih mengatakan lebih penting talk to God ke dalam ya. Iya. Is more important, lebih penting daripada matahari terbit besok apa enggak. Gitu. Nah, itu. Nah, versinya kita boleh berdialog itu ya boleh. Kalau misalnya Yesus karena nggak punya bapak, dia bilang, wahai bapak, bapakku, wajar aja dia mengambil Allah sebagai bapak. Gitu. Misal menyebut wahai cinta, lu boleh berpuisi lah sama dia, versimu, iya kan? Senyamanmu lah ya. Senyamanmu aja gitu. Dan menurutku membuat kita 24 jam bersama beliau itu lebih menarik. Ya itu self talk tadi gitu ya, mencari ke dalam gitu. Ya nggak mudah, nggak mudah mencari. Kalau kita ngajarin teman-teman gimana caranya gitu ya, dari jurus semua benar. Iya, karena kan setiap kita punya gaya, nggak harus kayak gini. Nggak ada teknik paling benar, tapi teknik paling tepat, paling cocok untuk diri sendiri. Iya, lo search aja. Iya. Tapi logikanya yang harus diingat adalah kan ada Allah dalam diri. Iya. Ya wis itu toh. Ya korek lah. Bener nggak? Nggak usah ke gua di Tasik untuk ke Mekah lah. Nggak. Lu pakai aja dirimu sendiri gitu ya. Tapi kan pada prinsipnya memang bahwa pikiran tuh benar-benar mencipta. Manusia menulis jalan hidupnya sendiri. Manusia gitu ya, Pak, menulis jalan hidupnya sendiri, historinya sendiri, jalan hidupnya sendiri. Itu man-made, semuanya man-made. Jadi, dan yang paling berbahaya adalah pikiran. Jangan sampai pikiran mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan pikiran. Jadi kalau kita sama gue stres ini itu karena pikirannya mengendalikan. Nah, kita yang harus bisa mengendalikan pikiran dan ingat, mind is creating, pikiran itu mencipta. Coba contoh deh,
Mas lagi jalan naik motor, aduh lupa dompet, wah gue ketangkap polisi. Mas itu ada ratusan polisi mas. Itu nggak milih, cuma dua di sini. Itu vibrasi lu tuh kayak manggil-manggil polisi. Betul, Karena lu, wah betul. panik, wah gue tangkap polisi nih. Bener nggak? Nah itu kan pikiran yang mencipta. Atau lu punya HP, terus waduh ini HP gue di sini. Semua nih alamat temen gue nih. Ini kalau gue nggak catat di kartu antara hilang, besok hilang. Kok bisa gitu ya? Itu mind is creating. Nah kenapa hal negatif itu bisa terjadi? Kenapa nggak hal positif terjadi juga? Jangan-jangan lu cancel lagi Iya, waktu permintaan-permintaan yang positif. Betul. Lo meng-cancel lah, gue nggak sanggup, gue nggak bisa, gue Iya, nggak iya. pantas, gue ini ya pokoknya. Nah udah kenapa? Jadi menurutku waktu mereka lagi ada masalah mencari ke dalam, yang negatif terjadi, yang positif nggak terjadi. Yang positif pasti di cancel, Pasti di cancel. pasti. Dan itu self cancel ya, bukan orang lain yang cancel. Nggak bisa, nggak ada orang lain bisa meng-cancel doa kita, Oke. kecuali kita sendiri. Iya. Ya Allah, saya pengen 1 miliar malam ini ya Allah. Terus dari mana ya? Kayaknya nggak mungkin. Ya sudah. Ya sudah. Tapi Itu. variabel sukses itu kan banyak Pak Mardigo. Tidak hanya soal pikiran aja. Ada yang namanya self esteem. Nah, bagaimana kemudian cara meningkatkan self esteem ini Pak Mardigo? Self esteem itu gambaran diri. Gambaran diri terdiri dua. Orang melihat kita dan kita melihat diri kita sendiri. Oke. Nah, itu image itulah menjadi esteem kita yang ya PD-nya kita gitu ya. Iya, iya. Nah orang yang nggak pede, yang nggak sebenarnya ya kan self esteemnya rendah gitu kan. Nah benerin gambaran dirinya, gambaran diri kita sendiri, benerin. Gambaran itu adalah how you see yourself tuh benerin dulu gitu. Jadi orang mau ngelihat kita apa? Humble, honest, trustable, bisa Trustable. dipercaya gitu ya. Tajir, apapun itu diri kita image-kan gitu. Nah, semakin kita bawa kita ini sukses, kita sehat, kita ini kan PD-nya kita tinggi walaupun kita belum tajir. Iya, iya, iya. Nah, PD itulah yang membuat uang tuh datang. Kira-kira nih. Waduh, daging semua ini. Oke. Dapat lah ya teman-teman semuanya. Pak, ngobrol sama Mardigo kalau nggak ngomong soal emas ini, waduh, gawat ini. Gimana Pak Mardigo? Sekarang emas kayaknya lagi harganya Mana lagi ya? turun dikit ya. Kira-kira prediksi Bosman 2030 emas berapa 1 gram? Itu ada dream gitu ya. Yang banyak yang belum tercapai. Oke. Saya tuh ada 2 hal yang menakutkan saya. Satu, saya takut sama Allah. 2, takut sama mimpi saya. Pasti gue gak ada yang takut. Saking besarnya gitu ya. Aduh, sama semuanya nggak ada yang takut ya. Misalnya salah satu saya bermimpi itu adalah saya pengen dengan komoditi yang ada di Indonesia, komoditi kita tuh seperti sawit, beras, apa tuh komoditi, soft komoditi, hard komoditi, kemudian ada yang namanya mineral gitu, Iya, seperti iya, iya. emas, perak dan lain sebagainya. Dimana kita yang sangat kaya ini, tapi sayangnya kita itu bukan price maker, bukan pembuat harga, tapi kita tuh price taker, yang ngambil harga. Kita menghasil batu bara, tapi pengambil harga yang punya harga tempat lain. Kita punya emas, tambangnya di Cikotok, penjualnya di pasar Cikini, pembelinya mbok-mbok, harganya London. Hubungannya apa Iya. sama London? Ini LBM-nya segini, apa hubungannya sama LBM gitu ya? Segitu nggak berdaulatnya kita terhadap produk kita sendiri. Jadi saya terpikir ingin punya bursa. Saya pengen punya bursa emas, bursa perak, bursa platinum, bursa nikel, bursa apa itu ada di Indonesia. Mimpi itu nggak gampang karena pejabat kita ngopinya kurang pahit. Iya kan? Iya. Terus ya nangisnya kurang banyak lah. Nangis kurang banyak. Gitulah. Terus inward lookingnya terlalu sedikit. Ya itu kita harus mengkritik. Nah, salah satu mimpi saya adalah
karena negara harusnya pasal berapa 27 ya di Undang-Undang 45 coba saya lupa ya, anak miskin dan terlantar dipelihara negara. Karena negara nggak bisa ya kita punya rumah yatim Indonesia kira-kira gitu lah. Itu kan bentuk kritikan kan. Harusnya nggak ada panti loh di Indonesia itu, harusnya tidak ada panti swasta harusnya, semua negara yang ngurus, tapi karena negara yang terlalu sibuk ngurusin jabatan, ngurusin dan macam, biarinlah kita megang yang mana yang kita bisa gitu ya. Nah yang kedua ini, saya pernah mencoba menghitung bahwa ini teori ekonomi ya, bahwa inflasi terus defisit neraca perdagangan, ekspor beli ini dikalikan dolar, dikalikan ini, ada rumus-rumus ekonomi kayak gitu. Selalu ketemu angka inflasi. Tapi begitu dolar, rupiah apapun dihilangkan diganti sama emas, itu inflasinya zero. Karena buktinya ya kita paling gampang, teman-teman kita yang muslim tahu bahwa kambing itu kalau dikurban sekitar 3 gram sampai sekarang ya 3 gram. Iya benar Mas. Berarti kan inflasinya 0, 1.500 inflasinya 0. Nah, kenapa emas nggak bisa dijadikan alat bayar? Lama saya berpikir, bisa nggak emas ini dijadikan alat bayar gitu. Tapi sekali lagi, peraturan undang-undang di Indonesia alat bayar itu rupiah. Sementara mereka itu pejabat Indonesia itu melihat emas itu komoditi, rupiah itu currency. Sementara orang seperti saya mimpinya adalah rupiah itu komoditi, emas itu currency. Ini versi gua loh ya. Sekali lagi pejabatnya pasti marah nih. Jadi sewaktu emas itu dipakai untuk transaksi, dia alat barter, dia alat tukar, bukan alat bayar, gitu. Tapi ini memerlukan nyali dari pejabatnya, memerlukan nyali dari masyarakat untuk kita menggunakan emas. Sekali lagi, kenapa saya nggak pakai dinar, dirham? Karena susah, 4,44 sekian, ribet. Pakai kripto aja ribet, 0,00, pakai Solana sekian, pakai ETH sekian, pakai Bitcoin sekian, ribet. Maka yang paling familiar, mau mbok di pasar sampai konglomerat rekeningnya 12 digit, emas itu paling gampang, gramasi itu paling gampang. Jadi ini harganya berapa? 2 juta atau 2 gram emas, punya rekening dinaran, tak transfer gramasinya, ambil barangnya. Itu cita-citanya. Nah, jadi setelah membuat rumah yatim, saya pikir kontribusi saya bukan ke umat ya, kayak yang keren banget. Gua nggak keren-keren. Apa sih challenge-nya gua supaya dunia tanpa inflasi? Itu niatnya. Maka di tahun 2020 kita meluncurkan dinaran. Terus tadinya cuma jual beli emas, jadi si A beli emas, jual beli. Terus entah bagaimana mereka merasa beli 5 gram taruh di rumah hilang, akhirnya dititipin ke kita. Nah, titip jual tentunya, titip jual, dia menandatangani titip jual. Terus kalau dia mau jual, dia tinggal jual. Nah, akhirnya kita bilang, oh aplikasi kita kayaknya harus lengkap ini. Karena waktu jual beli mereka harus ada sesuatu yang, nah akhirnya kita rekeningnya ada 5 gram, atau anggap biar gampang 1 gram sejuta, ada 5 juta gitu ya. Nah, dia tahu di sini ada, terus boleh transfer kemanapun gitu ya. Terus lama-lama mereka malah menaruh ininya karena ini bisa ditransfer kemanapun, bahkan sekarang bisa QRIS out, gitu. Jadi bisa transaksi 200.000, lihat aja banyak. Jadi kalau harganya emas naik ya mereka belanjanya 0, mereka belanja pakai itu. Nah, alhamdulillah hari ini baru 430.000 kali ya, 430.000 dinaran, dan setiap hari ada sekitar 15.000 transaksi in out. Sama seperti money changer, pasti ada yang jual, ada yang beli, emas juga pasti ada yang jual, ada yang beli. Nah, sebagian ada yang menggunakan ini sebagai alat tukar. Jadi beberapa komunitas sudah menggunakan ini alat tukar. Nah, begitu kalau teman-teman sekarang dimanapun menganggap bahwa kita tahu mau berhaji, kalau dihitung pakai gramasi nggak pernah naik. Berumroh hitung pakai gramasi nggak pernah naik. Mau sekolah anak, gramasi nggak pernah naik. Kalau mau bahkan melahirkan, mau sesar, pakai gramasi itu nggak pernah naik. Tapi kalau sekarang sesar 17 juta, terus tahun depan 18, 10 tahun lagi anak lu keempat, toto lu biaya sesar 25, kan kayak gitu kan. Tapi secara gramasi sebenarnya sama. Jadi akhirnya kita mau
mempromosikan gramasi tadi sebagai alat simpan Anda di dinaran, tapi adalah yang saya inginkan adalah kemana emas ini ke depan. Nah, melihat dunia ini chaos gitu ya, dengan Trump punya strategi yang jadi far right. Jadi saat ini generasi muda harus paham bahwa pemahaman politik sekarang kanan luar atau far right. Kanan luar tuh Hitler kanan luar, far right. Mussolini kanan luar, far right. Terus Israel tuh far right, kanan luar. Nah, ini teman-teman harus memahami, kanan luar tuh gini. Orang yang sangat nasionalis tuh kanan luar. Orang yang sangat agamis tuh kanan luar. Jadi Israel adalah agamanya Yahudi, dia kanan luar tuh. Jadi far right tuh. Nah, saat ini Meloni, Perdana Menteri Italia itu far right. Yang baru-baru ini semua kanan luar semua. Erdogan far right, Putin kanan luar semua, bahkan Zelensky far right, Trump. Jadi mereka far right ini yang kanan luar ini sangat nasionalis. Apa aja pokoknya negara gue. Jadi dia bisa memilih 11 juta imigran keluarin, tapi dia bilang kalau lu punya 5 juta dolar, gue kasih lo bukan green card, tapi golden card. Warga negara Amerika, tapi dia mau buang orang bodoh, masukin orang pintar. Saya pikir boleh juga nih. Gue buang imigran, terus kita masukin yang tajir-tajir orang pintar. Kan itu nih Trump gitu ya. Nah, dengan dunia yang chaotic kayak gitu, kita perlu safe haven atau sesuatu yang aman. Emas ini saya pikir sebentar lagi 2 juta 1 gramnya. Oke. Nggak sampai 2030, Pak? Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Makanya, tapi apapun itu, momennya itu tepat untuk teman-teman. Ya udah, mungkin belum transaksi pakai emas, tapi simpan aja emas gitu ya, dimanapun. Kalau pakai dinaran, alhamdulillah. Tapi kalau urusan bank bulian ini yang menarik nih. Karena 5 tahun yang lalu saya diskusi sama Mas Erlangga, Mas Gaga, Menteri Koordinator. Saya cerita mengenai lengkap. Ini true story, boleh saya berani ngomong. Terus suatu hari dia telepon saya, dia bilang, bro, sorry, gue sambil tanda tangan. Ide lo tentang bullion bank atau bank emas udah selesai ya, sekarang udah pindah OJK. Lo kawal tuh, gitu. Jadi teman-teman, bullion bank itu bukan yang diumumin kemarin. Dinaran dari dulu sudah bawa kita. Karena kita bilang satu-satunya negara yang nggak punya bullion bank hanya Indonesia nih, saya pikir gitu. Terus ya udah, kita sebagai dinaran mau mendaftar sebagai bullion bank. Tapi sekali lagi pas dipegang sama ya teman-teman regulator segala macam, ini jauh berbeda dari the real bullion bank yang kita harapkan. Karena itu dinaran sekarang menggeser, kita tetap adalah jual beli emas. Karena itu kita punya ATM, bukannya yang ini ATM pertama, dinaran ATM pertama, tapi ATM kita adalah anjungan toko emas ya. Anjungan toko emas. Jadi toko emas kita ada berapa puluh, beli emas tuh tinggal ngambil ya gitu. Jadi beli ngambil di tempat. Nah, anjungan toko emas, ATM kita anjungan toko emas, sebenarnya vending mesin gitu kan. Kita ambil emas 5 gram, ambil 10 gram, kita udah lebih dulu punya ATM kita atau anjungan toko emas dinaran ini, dan kita tetap izinnya adalah jual beli emas. Emang kita jual beli emas gitu ya. Jadi kalau ini bisa menjadi payment system, kita bermitra. Jadi bermitra sama banyak perusahaan. Jadi kita jadi agregator aja, mau nanti mau Bank Danamon, mau Bank BCA, ya itu kan mitra-mitra kita aja. Kita merubah sedikit stylenya. Tapi menurut kita malah kita lebih slim ya, lebih lincah, karena organisasi kita bisnis berbasis begini cuma 8. Enggak seperti bank yang harus keluar, dan itu banyak teman-teman bank yang bilang, gila ya, kita harus nutup banyak cabang. Karena ada suatu bank, banyak teman-teman saya direksi bank yang cerita bahwa cabang dia ada 500, yang satu hari kalau buka satu aja 500, tapi ternyata sekarang orang nggak buka bank. Lu nggak punya cabang tapi sehari 1000, gimana caranya katanya. Nah, karena udah bergeser, balik lagi ke emas. Jadi saya berharap sebenarnya ini adalah spirit saya untuk, atau saya mau menyebar ke teman-teman untuk menggunakan emas ini sebagai alat simpan, sebagai alat tawar atau deterrent factor, juga sebagai alat tukar. Nah, nggak gampang untuk memahami ini, nggak gampang.
terus Anda punya 10 juta, 5 juta nganggur, itu di masa sekarang yang duit lagi susah, Anda mungkin lebih baik itu diputar di tempat lain. Kita ngerti. Tapi sekali lagi, emas itu bukan membuat Anda menjadi kaya, tapi emas itu membuat Anda tidak lebih miskin. Harus diingat ya filosofi megang emas nih ya. Filosofi megang emas, gue kaya nih dari emas, bukan. Emas adalah hedge pagar yang membuat lu tidak lebih miskin. Benar. Jadi mau nggak mau ya 5% dari pendapatanmu atau 10% dari pendapatanmu ketimbang di asuransi, gitu ya. Itu lebih baik ditaruh di emas sebagai insurance-mu.